Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market turun. Ya, walaupun nih ini sempat melewati high sebelumnya ya. Jadi ini anomali juga. Karena memang kalau dari opennya itu kan open lebih rendah daripada open sebelumnya. Jadi memang kecenderungannya turun. Awal sesi naik dulu, kemudian bawah turun. Sudah sesuai ya. Nah, tapi ini perkaranya ini kan harian. Sementara kalau mingguan, ini mingguan opennya sejajar. Dan ini sudah anomali. Sudah melewati. Apakah dia akan ngejar target? Mengingat bulanannya itu targetnya belum sampai. Jadi bulanannya targetnya harus melewati high sebelumnya di sini. Jadi ada high sebelumnya yang menjadi high sepanjang masa juga di kisaran 2483. Jadi dia masih hutang high. Dan saya pikir artinya masih ada peluang untuk naik lagi. Kita lihat detail ya, detail hari kemarin untuk 1 jam. Hukum jika turun, jika dan benar awal naik kemudian turun, naik sebagai busur, turun untuk target. Nah, pagi ini sudah mulai naik. Untuk 1 jam memang iya kondisinya seharusnya naik. Kita lihat ke 4 jam. 4 jam juga seharusnya naik. Seharusnya Pak, ya ini open 4 jam di atas open 4 jam sebelumnya. Jadi seharusnya naik. Nah, kita lihat ke daily, strukturnya masih up ya. Jadi kalau kita tarik garis, kecilkan dulu. Ini masih uptrend. Ada low, high, higher low. Ini belum jadi higher high, tapi ini ada higher low. Jadi seharusnya ada higher high lagi karena ini kan low-nya gagal di bawah low sebelumnya. Jadi ini trennya belum pecah. Masih up dan memang biasanya bulan Agustus ini memang cenderungnya adalah up. Untuk stokastik RSI ya perlu dinetralkan. Jadi wajar jika 2 hari ini turun, apalagi ini candlenya seperti ini ya. Candle ragu-ragu kemudian seperti ini. Ini bodinya sudah cukup tebal, jadi nggak bisa dibilang ragu juga. Saya pikir market masih bisa untuk menembus all time high. Dan seharusnya bisa. Tapi kalaupun koreksi, nah kemarin saya sampaikan 50, ini sudah di bawah 50. Kalau lanjut turun lagi, yang nahan angka-angka ini. Angka di 26 sampai 14. Kondisi terburuknya ya 400. Tapi saya pikir ini tren ini masih bisa kita pakai sebagai support. Jadi untuk yang sell, alangkah bijaknya jika ambil pendek-pendek dulu saja. Sementara untuk yang average buy monggo. Tapi ingat ya, namanya average, kekuatan dananya juga harus cukup kuat. Kalender ekonomi hari ini ada banyak dan semuanya berkumpul di 19.30. Ada retail sales month on month diperkirakan naik dari 0,0% menjadi 0,3%. Kemudian retail sales year on year diperkirakan turun tipis dari 2,3 menjadi 1,8, semua dalam persen. Kemudian retail sales ex autos diperkirakan turun dari 0,4% menjadi 0,1%. Sedangkan retail sales ex gas dan autos diperkirakan turun juga dari 0,8% menjadi 0,5%. Secara retail sales ini nggak terlalu bagus ya. Jadi jangan terlalu berharap nih, kayaknya memang ada penurunan suku bunga. Kemudian jam 19.30 ada continuing jobless claim. Biasa ya setiap Kamis tentang jobless claim. Diperkirakan naik tipis dari 1875
menjadi 1880. Kemudian jobless claim for week average diperkirakan naik dari 240,75 ribu ya. Yang atas tadi juga ribu, menjadi 244.000. Sedangkan initial jobless claim diperkirakan naik juga dari 233.000 menjadi 234.000. Ini buruk untuk ekonomi. Biasanya memang baik untuk emas, tapi dalam kondisi ini kalau ekonomi nggak bagus juga, resesi juga, maka harapan penurunan suku bunga juga bisa pudar gitu, bisa pupus. Jadi mungkin justru memberatkan harga emas. Dan terakhir di jam yang sama di 19.30 ada New York Empire State Manufacturing Index. Diperkirakan naik tipis tapi masih minus, masih jelek. Dari minus 6,6 menjadi minus 6. Kembali ke market, perkiraan saya nih memang pagi ini ada up. Kemudian mungkin ada koreksi. Namun ini jika dia membantu tugas Monthly untuk bikin high, ya berarti opsi turun ini bisa kita pertanyakan. Karena kan nanti malam beritanya lumayan tajam gitu loh. Bukan tajam sih sebenarnya, ada lumayan banyak, lumayan berat. Dan akan disimpulkan kira-kira langkah The Fed nanti kayak apa. Untuk support resisten, support 1 saya tetapkan di 2438, support 2 ada di 2426 dan support 3 ada di 2414. Sini ya berarti garisnya. Sementara untuk resisten, ya memang ini agak mengambang di sini. Saya perkirakan harga runningnya di ini ya, di yang memang jauh ini angkanya 30-an, kemungkinan running di sekitar itu nanti jika dia memang berusaha naik. Jadi untuk resisten 1 ada di 2468, resisten 2 ada di 2483 dan resisten 3 ada di 2500. Ini jangka panjang banget ya, kemungkinan memang akan sampai 500. Hanya saja sekali lagi stokastiknya sudah terlalu di atas, terlalu overbought. Jadi wajar kalau ada koreksi dulu. Nah mungkin di minggu depannya itu ada harga-harga seperti ini lagi, balik naik lagi. Dan sekali lagi perhitungannya targetnya memang naik akan di atas 2500. Jadi santai saja, ikutin roller coasternya di sini. Karena secara struktur ini juga masih dominan untuk bullish daripada bearish. Dan sekali lagi saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.